Tak lama kemudian terdengar suara sepeda motor memasuki halaman. Kiai Sobron menengok ke jendela. Itu dia datang, sejurus kemudian Kiai Yusuf sudah ada di ambang pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, jawab Kiai Sobron dan rombongan hampir kompak. Mbah Nur, Mas Faros, sama Mbak Vina mana? Kok nggak ada suaranya? Celetuk Gus Naufal polos. Sedang kursus renang di kolam renang, boleh nggak aku susul ke sana? Sebentar lagi mereka sampai, ini sudah di jalan pulang. Mereka tahu Dik Naufal mau datang, makanya langsung pulang. Kalau gitu, aku pinjam mobil-mobilannya Mas Faros yang ada remote-nya, boleh nggak Mbah? Naufal, jangan toh, tegas Malihah. Biar, nggak apa-apa, Mbah ambilkan sebentar ya. Kalem Kiai Yusuf Badruduja. Kiai Sobron dan Bunyai Nur Fauzia geleng-geleng melihat pola cucunya yang berani mengekspresikan pikiran dan keinginannya secara terbuka. Ini, tapi hati-hati mainnya ya, main di halaman belakang saja sana lebih enak. Iya, Mbah, terima kasih. Kedua mata Naufal tampak berpijar bahagia ketika menerima mobil-mobilan sedan dengan antena panjang dan remote-nya dari tangan Kiai Yusuf. Ma, temani Naufal main dong, ayo. Mama antar ke halaman belakang, nanti biar Mbak Aina yang nemeni, ya. Iya, ayo. Mbak Aina, Malihah bangkit dari duduknya diikut Aina. Malihah berjalan melewati ruang tengah, dapur, beranda belakang hingga sampailah di halaman belakang yang cukup luas. Halaman itu berpagar tembok setinggi 1,5 meter. Di ujung halaman tampak pendopo berbentuk joglo. Di kanan dan kiri halaman, tambah berdiri bangunan bata merah ala Bali 2 lantai. Bunyai ternyata ikut menyusul ke belakang tapi duduk di kursi yang ada di beranda belakang. Angin sejuk semilir mengalir. Pamuda membukakan pintu mengantar 4 gelas es degan dan yang tadi pisang goreng. Bunyai memanggil Aina dan Malihah. Sementara Naufal asyik dengan mobil-mobilannya. Sebelah kanan itu pesantren putri. Yang sebelah kiri pesantren putra. Semua yang nyantri mahasiswa. Ada yang kuliah di UII, UPN, UGM, UIN, UNY, UMI, UPN, Amikom dan kampus lainnya, gumam Bunyai seperti menjelaskan kepada Aina. Namun pandangannya terus mengawasi cucunya yang asyik bermain di halaman. Jumlah santrinya sekarang totalnya berapa sih, Mi? Kalau mungkin tahu, tanya Malihah. Terakhir, Dik Yusuf bilang putra-putri ya 130-an. 70-an mahasiswi, selebihnya mahasiswa, untuk ukuran pesantren mahasiswa yang sudah banyak itu. Mereka berada di rumah Kiai Yusuf Badruduja cukup lama. Terutama setelah si kecil Faros dan Vina datang dan bertemu Naufal. Mereka langsung lengket. Faros langsung mengeluarkan semua mainan yang ia miliki. Itu membuat Naufal sangat kerasan. Naufal itu sudah saatnya punya adik. Lirih Bunyai kepada Malihah menantunya. Aina diam dan tersenyum dalam hati. Inji, Mi, jawab Malihah. Bunyai lalu mengajak Aina melihat-lihat pesantren putri yang diterima dengan keramahan dan rasa takzim dari seluruh santri. Apalagi ketika ada yang tahu bahwa Aina adalah pemilik nilai UN terbaik se-Jawa Tengah. Para mahasiswi tampak antusias mengajak foto. Aina dibebaskan untuk ngobrol-ngobrol atau istirahat di tempat para santriwati. Barulah setelah salat maghrib mereka meninggalkan Kaliurang menuju Secang. Dalam perjalanan pulang Aina membayangkan jika ia bisa nyantri di pesantrennya Kiai Yusuf Badruduja bareng mbak-mbak yang ramah dan baik hati itu sambil kuliah. Duh alangkah bahagianya. Tapi dari mana ia akan dapat uang untuk membiayai itu semua? Yang masuk akal kalau ia kuliah, ia sambil bekerja cari uang, bukan sambil belajar di pesantren. Alangkah bahagianya mbak-mbak yang bisa kuliah sambil belajar di pesantren itu. Mereka punya orang tua atau keluarga yang membiayainya. Aina tidak mau mikir yang macam-macam dan tinggi-tinggi. Ia harus banyak bersyukur. Apa yang ia alami siang itu adalah sebuah kenikmatan yang tidak semua orang merasakannya.
Diajak jalan-jalan seperti itu, ia merasa dianggap bagian dari keluarga pengasuh pesantren paling besar di Secang. Sepanjang perjalanan, Bu Nyai dan keluarganya sama sekali tidak memperlakukan dirinya layaknya pembantu. Justru dia merasa tidak enak karena sesekali malah Bu Nyai yang meladeni dirinya. Misalnya, saat di rumah Kiai Yusuf, malah Bu Nyai yang mencarikan mukena untuknya karena ia lupa tidak bawa mukena. Bu Nyai juga yang membelikan dirinya oleh-oleh agar nanti ada yang bisa dibagi dengan para hadimah lainnya. Maka ia berpikiran, ia tetap bisa mengabdi dan belajar di pesantren itu. Dekat dengan Bu Nyai dan Pak Kiai, sudah merupakan hal yang membahagiakan. Malam itu, Aina tidur senyum mengembang dan hati mantap bahwa ia tidak akan meninggalkan pesantren itu. 3 hari setelah kunjungannya ke Jogja, Bu Nyai Nur Fauziah mengajaknya ngobrol. Ia masih ingat betul, Bu Nyai mengajaknya duduk di beranda belakang. Angin sejuk menggoyang bunga matahari di taman, rembulan bersinar temaram. Bu Nyai Nur Fauziah masih memakai mukena habus salat Isya, wajahnya berseri anggun. Kalau kamu misal kuliah sambil nyantri di tempat Kiai Yusuf itu, kira-kira kerasan enggak? Nah, tanya Bu Nyai kalem. La agak kaget mendengar pertanyaan itu. Sebab kuliah sambil nyantri seperti itu pernah terbersit dalam pikirannya. Namun ia mengukur diri, maka ia buang jauh-jauh keinginan itu. Enjih kerasan sangat, Mi, pesantrennya bersih, adem, mahasiswi yang nyantri juga baik-baik dan berpikiran terbuka. Ideal sekali kalau kuliah bisa sambil nyantri di situ. Tapi untuk Aina kok rasanya tidak mungkin itu menjadi kenyataan. Loh, kenapa nggak mungkin? Dapat biaya dari mana? Yang realistis. Kalau Aina kuliah ya sambil nyambi kerja. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah mengizinkan. Bu Nyai Nur Fauziah memandangi wajah Aina dengan tersenyum. Umi mau bilang sesuatu tapi kamu jangan kaget. Kamu dengarkan saja dulu. Lalu kamu pikirkan baik-baik dalam 2 atau 3 hari ya. Aina mengangguk dengan dada berdesir. Dengan cepat pikirannya berkelebat. Apakah Bu Nyai mau membiayai dirinya kuliah, atau menemukan orang yang akan membiayainya kuliah, atau begini? Nah, Pak Kiai Yusuf Badruduja matur kepada Umi dan Abah, bahwa dia ingin melamarmu untuk dijadikan garwonya alias istrinya. Aina kaget luar biasa mendengar kalimat yang disampaikan Bu Nyai. Ia nyaris tidak percaya. Tidak mungkin itu, Mi, masa kamu tidak percaya sama Umi? Nah, ini serius dan sungguhan. Itulah kenapa kami ajak dirimu jalan-jalan ke Jogja dan berlama-lama di rumah Kiai Yusuf. Supaya kau tahu dan merasakan sendiri kira-kira kalau tinggal di sana bagaimana. Tapi apa saya layak, Mi? Beliau itu priai agung. Saya ini siapa? Saya sudah ceritakan siapa kamu dan keluargamu kepadanya dan dia sudah mantap untuk menyunting dirimu jika kamu dan keluargamu menerima. Aina menunduk, air matanya basah. Kamu nggak usah jawab sekarang. Kamu pikir-pikir saja. Sekarang aku akan sedikit cerita tentang Kiai Yusuf Badruduja, supaya jadi tambahan informasi untukmu. Wajah, suara. Kau sudah tahu, kau juga tahu ia sudah punya 2 anak. Lah, ini yang mau aku ceritakan. Yusuf Badruduja dulu belajar di Lasem, lalu nyantri di Krapyak. Lalu kuliah di Sudan, dan S2 di India, selesai master. Ia diterima menjadi dosen di universitas swasta di Jogja. Selama kuliah di Sudan dan di India, ia biasa nyambi kerja jadi guide haji hampir tiap tahun. Hasilnya ia tabung, ia belikan tanah di Kaliurang itu. Dalam waktu relatif cepat ia banyak ngisi majelis taklim, hingga seorang jamaah menawarkan putrinya, dan ia setuju menikahinya. Ia hidup bahagia bersama istrinya sampai punya 2 anak, yaitu Faros dan Vina. Malangnya, istrinya kecelakaan ditabrak bus luar kota yang ugal-ugalan di Kalasan, daerah dekat bandara. Itu terjadi 4 tahun yang lalu, saat Faros berusia 3 tahun dan Vina 1 tahun. Sudah banyak yang menawari dia menikah tapi hatinya belum tergerak. Ia memilih puasa Daud.
Beruntung ia dibantu adik bungsunya yang sedang kuliah di Jogja dalam mengasuh kedua anaknya. Mbak Farihah itu? Iya, benar, Farihah menemani Kang Masnya menjaga Faros dan Vina sampai sekarang. Tapi kan nggak mungkin akan begitu terus. Farihah harus membangun masa depannya juga. Lah baru saja diterima kuliah S3 di Jerman dengan beasiswa full dari pihak kampus, dan bersiap untuk menikah sebelum berangkat ke Jerman. Ya otomatis dia akan meninggalkan Faros dan Vina. Maka Kiai Yusuf Badruddujah mau tidak mau harus mencari pendamping hidup sekaligus ibu untuk kedua anaknya. Umur Kiai Yusuf Badruddujah baru 36 tahun. Masih muda, ketika ngisi acara haflah akhirusana itu, dia sampai meneteskan air mata melihat prestasimu. Abis acara itu dia sempat nanya-nanya tentang dirimu. Ya aku jelaskan apa adanya, termasuk kau suka menemani belajar si Naufal, dan lain sebagainya. Aku sendiri nggak berpikiran ia akan tertarik untuk melamarmu. Nggak sampai berpikir ke sana. Begitu nak, kamu pikir baik-baik, kamu salat istikharah yang benar. Kalau saya secara pribadi, jika kau menikah dengannya kau beruntung. Insya Allah, dia orang saleh insya Allah. Malam itu Aina tidak bisa memejamkan mata karena memikirkan apa yang dialaminya. Apakah secepat itu ia harus menikah? Tapi perempuan pada akhirnya akan menikah juga kan? Kalau misal ia menerima pinangan itu, apakah padanya akan setuju? Apa kira-kira kata teman-temannya kalau mereka tahu ia akan menikah dengan Kiai Yusuf Badruddujah? Terus apakah ia sudah pantas jadi ibu dengan dua anak yang berumur 7 dan 5 tahun? Bagaimana juga dengan selisih umur yang agak jauh? Lah baru 18 tahun dan calon suaminya 36 tahun. Selisih 18 tahun. Apa tidak seperti Siti Nurbaya saat menikah dengan Datuk Maringgi? Ah, tidak juga. Kasusnya beda. Tidak bisa dikiaskan. Kias Ma'al Farik namanya. Benar kata Bu Nyai bahwa ia beruntung kalau menikah dengan Kiai Yusuf Badruddujah. Pernikahan itu akan mengubah warna hidupnya. Lingkungan kehidupannya selanjutnya adalah lingkungan ilmu, dan ilmu. Nuansanya adalah ibadah, dakwah, mengamalkan ilmu, lah bisa kuliah, bahkan mungkin bisa sampai S2 atau S3, dan ia akan banyak diskusi dengan para mahasiswi yang jadi santri Kiai Yusuf Badruddujah. Lebih dari itu semua, ia akan jadi bunyainya mereka. Subhanallah, ia akan jadi bunyai. Apakah ini masuk akal? Anak seorang TKW dan bakul pecel di pasar Tanggung Harjo akan jadi bunyai. Aina benar-benar tidak bisa memejamkan mata. Pertanyaan-pertanyaan itu terus berkecamuk dan berputar dalam pikirannya. Jam 2:30 dini hari ia bangkit, mengambil air wudhu lalu salat istikharah, lalu berusaha memejamkan kedua matanya. Ia pasrahkan jalan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha mengatur nasib hambanya.